Halo semuanya, kami dari kelompok 7B yang beranggotakan saya Karin Ramadhani dengan BP 2210431022 dan rekan saya. Saya Kairunisa Putri Azahra dengan BP 2210433002. Halo guys, perkenalkan nama saya Hazim Hawari dengan BP 2210433043. Dan saya Elwida Hanifa dengan nomor BP 2210432003. Are you ready? Baiklah, di sini saya akan membahas deskripsi masalah dari topik enzim kinetik ini. Dalam tubuh manusia terdapat enzim yang berperan sebagai katalis untuk mempercepat laju reaksi kimia dalam sel hidup, di mana enzim mengubah substrat menjadi produk. Proses kecepatan ini disebut dengan kinetik enzim, yaitu seberapa cepat reaksi kimia berlangsung serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Cara kerja kinetik enzim dapat dimodelkan dengan model persamaan Michaelis-Menten serta model perluasannya, model second order Michaelis-Menten, yang mana persamaan ini menjelaskan hubungan antara laju reaksi enzim dengan konsentrasi substrat. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi kinetik enzim. Yang pertama itu ada suhu, aktivator, derajat keasaman, inhibitor, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Persamaan Michaelis-Menten ini merupakan dasar bagi semua kinetika kerja suatu enzim. Persamaan ini terbagi dalam dua orde, yaitu orde 1 dan 2, untuk melihat orde mana yang memiliki kecocokan lebih dekat dengan data menggunakan salah satu metode numerik, yaitu metode regresi linear. Didapatkan persamaan Michaelis-Menten orde 1 dan orde 2 seperti di layar, di mana V yaitu laju reaksinya, Vm laju reaksi maksimum, S sama dengan konsentrasi substrat, Ks yaitu konstanta Michaelis. Tadi kan sudah dijelaskan kalau metode yang digunakan itu metode regresi. Nah, regresi sendiri ialah sebuah metode yang berfungsi untuk memprediksi pengaruh dari dua atau lebih. Regresi linear sederhana adalah jenis regresi paling umum digunakan. Dalam regresi linear sederhana, hubungan antara dua variabel independen X dan variabel dependen Y diasumsikan sebagai hubungan linear yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan garis lurus. Nah, di sini ada bentuk-bentuk regresi yaitu linear, nonlinear, dan polinomial. Bisa dilihat seperti di gambar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pengaplikasian dari metode regresi linear. Misalkan, diberikan sampel data sebagai berikut, di mana konsentrasi substratnya itu 1,3, 1,8, 3, 4,5, 6, 8, dan 9. Dan untuk laju reaksinya itu 0,07, 0,13, 0,22, 0,275, 0,335, 0,35, dan 0,36. Misalkan, laju reaksi itu mengikuti model dari Michaelis-Menten, di mana bentuk umumnya itu V sama dengan PM dikali konsentrasi S per Ks ditambah konsentrasi S. Langkah pertama yang kita lakukan, kita rekonstruksi bentuk dari model Michaelis-Menten menjadi bentuk regresi linear. Diperoleh 1 per V sama dengan 1 per PM ditambah Ks per VM dikali 1 per konsentrasi S, di mana V bar sama dengan 1 per V, A0 sama dengan 1 per PM, A1 sama dengan Ks per PM, dan S bar sama dengan 1 per konsentrasi S. Jadi, dari penjabaran sebelumnya telah kita peroleh bentuk regresi linearnya, di mana bentuk regresi linearnya itu V bar sama dengan A0 ditambah A1 dikali S bar. Jadi, langkah selanjutnya itu kita cari nilai dari A1 dan A0-nya. Untuk rumus A1-nya itu, A1 sama dengan N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N, untuk 1 per konsentrasi Si dikali 1 per Pi, dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N, untuk 1 per konsentrasi Si dikali sigma I sama dengan 1 sampai N, untuk 1 per Pi, dibagi N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N, untuk 1 per konsentrasi Si dikuadratkan dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N, untuk 1 per konsentrasi Si kita kuadratkan. Diperolehlah nilai A1-nya itu sama dengan 16,4022. Lalu untuk rumus A0-nya itu rata-rata dari 1 per Pi dikurang A1 dikali rata-rata untuk 1 per konsentrasi Si. Diperolehlah hasilnya itu 0,1902. Jadi, dari nilai A1 dan A0 yang telah kita peroleh tadi, kita peroleh bentuk regresi linearnya itu, yaitu V bar sama dengan 0,1902 ditambah 16,4022 S bar. Lalu kita juga peroleh bentuk umum dari Michaelis-Menten, yaitu V sama dengan 5,5145 dikali konsentrasi S dibagi 86,2260 ditambah konsentrasi S.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Michaelis-Menten orde 2 merupakan bentuk perluasan dari Michaelis-Menten orde pertama, di mana pada orde kedua ini memiliki bentuk umum V sama dengan Vm dikali S kuadrat per Ks kuadrat ditambah S kuadrat, yang dimana persamaan tersebut dapat dipecah menjadi 1 per V sama dengan 1 per Vm ditambah Ks kuadrat per Vm dikali 1 per S kuadrat, dengan V bar sama dengan 1 per V, A0 sama dengan 1 per Vm, S bar sama dengan 1 per S kuadrat, dan A1 sama dengan Ks kuadrat per Vm. Selanjutnya, dari persamaan yang telah dipecah tadi akan dicari deretnya. Yang pertama yaitu sigma dari 1 per Si kuadrat sama dengan 1,116. Selanjutnya, sigma dari 1 per Si pangkat 4 sama dengan 0,46134. Kemudian, sigma dari 1 per Vi sama dengan 38,77984. Selanjutnya, sigma dari 1 per Si kuadrat dikali 1 per Fi sama dengan 11,67373. Dan selanjutnya, sigma dari 1 per Vi kuadrat sama dengan 321,92751. Setelahnya, dilanjutkan mencari nilai A1 dari deret-deret yang telah didapat tadi, di mana rumus A1 adalah N dikali sigma dari 1 per Si kuadrat dikali 1 per Vi dikurang sigma dari 1 per Si kuadrat dikali sigma dari 1 per Fi per N dikali sigma dari 1 per Si pangkat 4 dikurang kuadrat dari 1 kuadrat dari sigma 1 per Si kuadrat, di mana hasil dari A1 yaitu 19,3746. Selanjutnya akan dicari nilai Ks kuadrat, di mana sebelumnya A1 merupakan Ks kuadrat per Vm, kemudian dipindah ruaskan menjadi Ks kuadrat sama dengan A1 dikali Vm. Kita tahu bahwa A1 telah dapat yaitu 19,3746 dikali Vm yang telah didapat yaitu 0,40798, sehingga memperoleh hasil 7,90447. Selanjutnya akan dicari nilai A0, di mana A0 menggunakan rumus dari sigma 1 per Vi dikurang A1 sigma dari 1 per Si kuadrat per N. Kemudian A0 memperoleh hasil 2,45111. Nah, karena A0 telah didapat, maka selanjutnya mencari nilai Vm, di mana pada slide sebelumnya diketahui bahwa A0 sama dengan 1 per Vm. Kemudian dipindah ruaskan menjadi Vm sama dengan 1 per A0, yang mana sama dengan 1 per 2,4511, memperoleh hasil 0,40798. Karena A0, A1, Vm dan Ks kuadrat telah didapat, maka akan menghasilkan bentuk regresi linear, di mana V bar sama dengan A0 ditambah A1S. Akan menjadi sama dengan V bar sama dengan 2,4492 ditambah 19,3760S. Kemudian selanjutnya akan didapat juga bentuk eksak, berupa V bar sama dengan Vm dikali S kuadrat per Ks kuadrat ditambah S kuadrat, sama dengan 0,4083 kali S per 7,911 ditambah S kuadrat. Selanjutnya masuk ke bab pengaplikasian MATLAB dan plotnya. Di sini kami sudah mendapatkan bahasa program M-File seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, penyelesaian secara mepet untuk model Michaelis-Menten pada orde 1, di mana kita set terlebih dahulu S dan V-nya, lalu gunakan function atau bahasa program tadi dengan X-nya 1 per S dan Y-nya 1 per V. Diperolehlah A1-nya 16,4022 dan A2-nya 0,1902 dan R2-nya 0,9344, di mana R2 yaitu tingkat kebaikan metode menghampiri titik data. Kemudian diperolehlah plot seperti di samping. Lalu akan dicari nilai eksaknya. Dihasilkan Vm sama dengan 5,2570 dan Ks-nya sama dengan 86,2260. Lalu kita set matriks SS dari 0 sampai 9. Kemudian set VV-nya sama dengan Vm dikali SS per Ks ditambah SS. Kemudian diperolehlah plot seperti di samping. Karena diperoleh R2 yang tinggi, di mana membuat kita percaya bahwa hasil ini dapat diterima. Tetapi, jika koefisien diperiksa, maka dapat menimbulkan keraguan. Sebagai contoh, kecepatan maksimum eksaknya diperoleh 5,2570, jauh lebih besar dari kecepatan maksimum yang diamati, yaitu 0,36. Selain itu, laju setengah penuh eksaknya diperoleh 86,2260, jauh lebih besar dari konsentrasi substrat maksimumnya, yaitu 9. Maka dari itu, akan kita cari penyelesaian secara mepet untuk orde 2-nya, di mana kita set terlebih dahulu S dan V-nya, lalu gunakan function atau bahasa program tadi dengan X-nya 1 per S kuadrat dan Y-nya 1 per V. Diperolehlah A1 19,3760, A2-nya 2,4492, dan R2-nya 0,9929. Kemudian diperoleh plot seperti di samping. Lalu akan dicari nilai eksaknya, di mana dihasilkan Vm 0,4083 dan Ks 2,8127. Lalu set matriks SS dari 0 sampai 9 dan set VV sama dengan Vm dikali SS kuadrat per Ks kuadrat ditambah SS kuadrat. Kemudian plot grafik dan diperoleh grafik seperti di samping. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa pada kasus kinetik enzim ini dapat menggunakan metode regresi linear, di mana regresi merupakan metode numerik untuk menyelesaikan suatu data dengan cara menghampiri titik data tersebut dengan menggunakan garis lurus. Dari hasil dan pembahasan juga dapat disimpulkan, metode regresi linear pada persamaan Michaelis-Menten orde 2 memiliki tingkat ketepatan yang lebih tinggi dibandingkan Michaelis-Menten orde 1. Artinya, konsentrasi substrat akan mempengaruhi laju reaksi yang dikatalis oleh enzim. Pada konsentrasi substrat yang sangat rendah, laju reaksi juga sangat rendah, tetapi laju tersebut akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat. Pada batas kecepatan maksimum, enzim jenuh dengan substratnya.